Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh bangun dan menyaksikan kemurahan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga mengizinkan kami untuk membuka mata dan menikmati kasih-Mu yang begitu mulia. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kami mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Pagi ini renungan firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28. Saya akan beri judul berjaga dan berdoa. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Saya akan lanjutkan dalam ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini bukan hanya berbicara tentang akhir zaman, namun juga berbicara tentang nubuatan Daniel yang telah terjadi. Nubuatan Daniel itu diulang di Injil Matius yang merujuk pada kehancuran Yerusalem. Karena Injil Matius ditulis sebelum runtuhnya Bait Allah di Yerusalem tahun 70. Jadi urutannya adalah nubuatan Daniel, lalu diulang lagi di Matius, nubuatannya, baru keruntuhan di Yerusalem. Jadi saat Matius menulisnya, itu masih berupa nubuat. Yerusalem belum runtuh, baru setelah tahun 70 Yerusalem runtuh. Pada ayat 15 sampai 18 di situ dikatakan Yesus bernubuat tentang kota Yerusalem yang akan dihancurkan, dan akhirnya dihancurkan pada tahun 70. Ayat 19 sampai 22 dikatakan tentang nubuatan Yesus akan kesusahan pada waktu Yerusalem dihancurkan. Setelah Bait Allah hancur, maka akan terjadi banyak kesusahan di Yerusalem. Jemaat Kristen di sana akan mengalami banyak penderitaan dan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau 23 sampai 26 Yesus menubuatkan tentang Kristus atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi di tengah kesesakan atau penderitaan yang dialami di Yerusalem, muncullah nabi-nabi palsu atau Mesias palsu yang seolah-olah mereka hendak memberi pembebasan atau pertolongan. Nah, yang terakhir dalam ayat 27 sampai 28 di sini dikatakan Yesus bernubuat tentang waktu kedatangannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada perikop ini mencakup unsur nubuatan yang telah digenapi dan akan digenapi. Yang pertama membahas tentang penderitaan. Wah, gak enak ini ya. Pagi-pagi firman Tuhannya sudah penderitaan gitu ya. Yang asik gitu loh, kayak gitu ya, maunya gitu. Ya, sebenarnya kita sudah tahu bahwa umat Tuhan sering mengalami penderitaan. Dengan cara dibedakan, dianiaya karena nama Tuhan, dirusak gerejanya,
dikucilkan karena berbeda. Bahkan mungkin kita sudah pernah mencicipi bagaimana pahitnya menjadi anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus ingat kembali syarat mengikut Tuhan, yaitu Lukas pasal 9 ayat 23, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Namun di sisi yang lain kita juga harus ingat bahwa ada upah yang sangat besar dalam mengikut Kristus yang tidak terbandingkan oleh apapun, yaitu kehidupan yang kekal. Apa yang sedang kita alami dan akan kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang nabi palsu. Pada akhir zaman akan banyak sekali kepalsuan. Bahkan mujizat palsu, Mesias palsu, nabi palsu yang akan banyak bermunculan. Ada yang akan mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan apapun yang menyeret kita, inginnya menyeret kita dari iman kita kepada Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pengetahuan akan kebenaran firman harus ditanamkan. Kesatuan tubuh Kristus harus dieratkan. Itulah cara kita berjaga dan berdoa. Doa merupakan hal yang penting bagi nafas hidup orang percaya. Saling mengingatkan apabila sesama tubuh Kristus mulai terpengaruh dengan ajaran yang tidak sesuai. Jangan dibiarkan mereka terhilang, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu berjaga dan berdoa. Pada saatnya tiba, Dia datang, Dia akan menemukan kita dalam keadaan beriman teguh kepadanya. Tidak terpengaruh dengan adanya penderitaan maupun pengajaran-pengajaran palsu. Dia Allah Immanuel, Allah yang setia, Allah yang agung, selalu menjaga dan bersama-sama dengan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berjaga dan berdoa. Kami tidak mengerti bila mana Engkau datang. Namun, kuatkan dan teguhkan iman kami, sehingga Engkau menemukan kami dalam keadaan beriman penuh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.